Halo pendengar podcast Jejak, sudah 2 bulan kita tidak mengudara lagi lewat Spotify ataupun YouTube. Dan hari ini saya mau memperkenalkan host baru, Yeni Azira, salah satu teman saya. Dan kita akan membahas banyak topik, banyak tema setelah ini untuk episode-episode kedepannya. Dan akan memperkenalkan diri Mbak Yeni. Oke, halo pendengar podcast Jejak. Perkenalkan sebelumnya, aku Yeni Azira. Di sini aku diminta Denris untuk kita ngobrol bareng ya, Riz ya. Kita ngobrol bareng terkait dengan banyak permasalahan atau banyak cerita-cerita kehidupan yang mungkin Benar, Mbak. Denris pernah alamin, aku pernah alamin, atau bahkan pendengar podcast Jejak juga pernah alamin, kayak gitu kan. Nah, kita saling sharing atau berbagi cerita aja gitu. Betul banget. Jadi aku maupun Yeni mencoba membagikan hal-hal yang pernah kita alamin melalui media podcast ini, Spotify ataupun YouTube. Siapa tahu bisa menginspirasi, atau bukan, goalsnya bukan menginspirasi, tapi kita cuma ya ini pengalaman kita gitu. Siapa tahu relate dengan kalian gitu kan. Ya, siapa tahu ada yang mirip-mirip, terus ternyata cara menyikapinya, siapa tahu kita juga sama, atau bahkan ada yang berbeda, kan kita bisa jadi banyak sudut pandang ya, intinya sudut pandang Ya ataupun kita juga bisa berbagi dengan yang lain juga gitu, maksudku kita bisa betul. mengundang teman-teman yang lain juga untuk gabung sama kita gitu kan. Betul, dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di podcast selanjutnya, mungkin kita bisa ngajak salah satu teman atau beberapa teman di luar sana yang bisa kita mintain ceritanya ya kali itu ya. Ceritanya biar kita sama-sama bisa berbagi, saling sama-sama bisa belajar dari cerita masing-masing, kayak gitu. Nah hari ini aku sama Yeni itu mau membahas atau membagikan mungkin pengalaman kita tentang secara intinya adalah tentang belajar. Jadi bisa ya untuk banyak hal, dalam artian untuk banyak hal, tapi inti utamanya adalah tentang belajar gitu. Oke, Nah, berarti konsepnya belajar in general ya, bisa belajar ya, dalam artian pembelajaran kayak semacam kalau teman-teman masih ada yang sekolah atau kuliah juga bisa, ataupun belajar kehidupan ya pastinya ya kan. nah, benar banget ya. Uh, jadi langsung kita mulai saja. Oke, Nah, langsung. Oke, gimana, Riz? uh, dalam konteks tentang belajar ini, sejauh yang aku tahu gitu ya, uh, kita nggak cuma tentang di kuliah saja ataupun untuk hal-hal akademis saja gitu kan. Nah, tapi menurut kamu, ketika kamu mulai kita flashback ke masa-masa kuliah gitulah. Ketika kamu kuliah pasti salah satu tujuannya adalah belajar gitu kan. Tapi Oke. goals yang ingin kamu menurut waktu dulu goals yang ingin kamu dapat ketika ya aku mau belajar di kuliah, tapi goals selain goals untuk setelah belajar tuh yang kamu dapat itu apa gitu, maksudku paham nggak Oke, paham, yang paham, tanya paham, gitu. paham. Oke, jadi gini, Riz. Kalau dulu kita kan kita sama-sama manusia biasa ya, maksudnya kita sama-sama manusia biasa yang mana ketika dulu tuh cita-citanya ketika kita udah lulus SMA pengen untuk lanjut ke bangku pendidikan selanjutnya yaitu kuliah gitu kan. Ya, Nah, pada saat itu ya mikirnya gimana sih, mikir di mana anak yang lagi mau beranjak dewasa dari masa-masa puber menuju dewasa gitu kan. Itu pasti mikirnya akan idealis kayak pokoknya besok waktu kuliah harus belajar yang benar, harus lulus tepat waktu, harus kumlot, harus ya. A, B, C, semuanya harus semua gitu. Kayak udah ada goals-nya gitu, harus kayak gimana, entah lulus Udah punya tiga banyak setengah goals tahun. gitu lah ya. Bener banget. Nah, terus sampai di bangku kuliah seiring berjalannya waktu, di mana tetap sama sih, tetap belajar dan sebagainya, tapi lebih banyak ketika aku kuliah. Maaf nih, belajarnya bukan belajar tentang kuliah nih, maaf, tapi lebih banyak belajar tentang gimana sih kita berproses di sebuah bangku perkuliahan. Gak cuma belajar di dalam ruang indoor
tatap muka antara mahasiswa dengan dosen ya, dalam tanda kutip itu ya, bukan hanya cuma sekedar itu, tapi jauh di luar itu aku belajar banyak banget di luar perkuliahan di bangku kelas itu gitu. Ya belajar gimana cara kita bersosialisasi sama mahasiswa lain gitu kan. Yang mana tahu sendiri yang namanya kuliah itu pasti kita akan ketemu teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia gitu kan, dari ujung Aceh sampai timur, selatan, utara gitu kan. Kita akan ketemu mereka dengan tentunya mereka punya budaya, kepribadian dan coraknya sendiri kan, karakternya sendiri kan, yang mana kita harus butuh adaptasi sama mereka gitu kan. Nah, selain itu juga selain belajar untuk ketemu sama orang, cara menyikapi orang, cara bersosialisasi dengan orang, selain itu juga yang banyak banget aku dapetin adalah belajar gimana kita memanage diri kita, manage waktu kita supaya semua yang menjadi kesibukan kita, kuliah, organisasi, pertemanan, rumah, bahkan urusan rumah gitu kan, itu semua balance gitu. Gitu sih kayak, jadi kalau kamu nanya ke aku, gimana kiat-kiat belajar yang baik, jangan nanya ke aku deh kayaknya. Tapi ketika, jangan nanya. Karena kalau itu kan nggak perlu itu ya, karena itu kan masing-masing dari kita kan. Ada yang belajarnya ini, tapi jauh lebih dari itu ketika di kuliah tuh, aku lebih ngerasanya tuh belajarnya tuh bahkan dapatnya tuh bukan belajar di bangku perkuliahan dalam tanda kutip, tapi belajar di luar itu gitu, yang banyak-banyak banget membentuk diri aku yang menjadi sekarang ini gitu sih. Kalau kamu gimana, Riz? Ya aku sependapat sama kamu sih, Yen. Dalam artian ketika kita dulu kuliah ataupun sekarang belajar itu konteksnya nggak cuma ya di bangku perkuliahan aja di kelas gitu, nggak cuma itu. Kalaupun ada beberapa orang yang ya aku cuma mau kuliah aja, nggak mau ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan, ya nggak masalah, itu bukan masalah, ya itu pribadi masing-masing, itu tujuannya masing-masing. Tapi untuk aku pun sama kayak kamu gitu. Jadi kita nggak dapat ilmu itu, kita dapat ilmu itu nggak cuma di bangku kelas dari buku. Ada ilmu-ilmu yang nggak dibukukan itu loh, menurut aku. Ada ilmu-ilmu yang nggak dibukukan yang kita dapat di kehidupan kita, yang kita dapat di keseharian kita. Jadi nggak bisa, kalau aku sendiri ataupun kamu, nggak bisa kita cuma ngandelin ya kita berangkat kuliah, kita pulang lagi, selesai, kita kegiatan di rumah atau di kos gitu. Menurutku nggak bisa kita cuma dapat ilmu dari situ. Soalnya ada banyak waktu yang lebih buat kita dapetin di tempat-tempat yang lain. Ya satunya organisasi juga gitu kan. Terus kamu percaya nggak sih, Riz, kayak dulu tuh ada ungkapan dari para tetua dulu ya gitu, kita selalu dikasih taunya tuh, yakinlah bahwasanya setiap orang itu pasti akan memberikan pembelajaran bagi kita. Entah siapapun itu, entah orang itu menurut kita adalah orang yang baik, atau orang yang buruk, ataupun orang yang nakal, ataupun orang yang diem, kalem, dan sebagainya itu, yakin nggak sih, atau percaya nggak sih ketika kita menjabat tangan mereka nih, gitu kan. Misalnya aku ketemu sama kamu nih, kita ketemu, kita kenal, pasti akan ada satu hal yang aku bisa belajar dari dia, gitu. Dan mungkin gitu nggak sih? Ya, setuju sama pernyataan itu. Maksudku, setiap orang pasti ngasih ilmu, ngasih pembelajaran buat kita, itu setuju banget. Jadi, nggak peduli latar belakangnya apa gitu kan, nggak peduli dia dari mana, tapi setiap orang itu punya ilmu baru, pasti punya ilmu baru atau pembelajaran baru buat kita gitu kan. Jadi, ini lebih kayak menjalin relasi gitu kan, hubungan antara orang baru ataupun orang lama. Kita lebih tahu tentang dia, apa yang dia punya, siapa tahu bermanfaat baik buat kita gitu kan. Dan kita juga ngasih sesuatu yang mungkin baru buat mereka juga gitu. Dalam artian menjalin relasi ini kan juga bukan cuma sekedar berkomunikasi, sekedar kenal, tapi lebih ke sharing banyak hal, apa yang kita punya dan apa yang mereka punya juga gitu kan. Ya, betul banget. Oh ya, Riz, aku mau menanyakan sesuatu nih. Kan kita kan ini podcast hari ini kita membahas tentang belajar, ya kan? Belajar in general kan. Nah, aku ada pertanyaan untukmu. Coba kamu milih yang mana nih, sesuai dengan pribadimu ya. Kamu menjalani hidup ini, itu belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Ya, coba pilih. Aku kasih waktu deh. Hidup untuk belajar. Dalam pemikiranmu saat ini itu.
Aku Oke. nggak tahu Kenapa? definisi Mm-mm. perbedaan definisinya bagaimana, tapi yang aku rasain ini ya Ya. aku ya dalam artian sekarang hidup gitu kan. Dan Mm-mm. tujuannya juga setiap hari belajar tentang banyak hal gitu. Aku ingin tahu banyak hal dari orang lain, aku ingin tahu informasi dari orang lain atau siapapun, ilmu baru, pengetahuan baru, dan ya kita bertujuan untuk itu, dan belajar pun selalu bermanfaat baik buat aku atau siapapun. Jadi ya dalam pemikiranku hidup ya untuk belajar gitu. Kalau dari kamu gimana? Oke. Sama sih. Pendefinisiannya mungkin. Sebenarnya dua hal itu tuh kelihatannya hampir-hampir sama ya, hampir-hampir mirip gitu. Tapi sebenarnya dari dua itu filosofinya itu beda gitu. Oh, Kalau tadi yang pertama adalah belajar untuk hidup, itu kan berarti dalam artian tuh ya kamu menempatkan belajar itu untuk saranamu hidup gitu kan. Kayak ketika apa namanya ketika kamu kan pasti setiap manusia kita punya goals ya walaupun nggak terlalu tinggi atau gimana, seenggaknya tuh kita punya goals gitu, setiap manusia pasti punya goals. Nah, benar-benar. ketika dalam hidup itu goals-nya itu tidak, ketika belajar prosesnya tadi itu belajar, berjalan, ketika itu tidak sesuai atau tidak yang namanya itu apa ya, membangun si goals-nya itu untuk terwujud gitu kan, ya dia nggak akan ngambil proses itu gitu. Kayak contoh simpelnya, ketika kita hidup di pantai atau kita hidup di laut lah, di pesisir gitu kan. Kan kita pasti kalau kita hidup di sana, proses belajar yang kita lakukan adalah gimana cara kita mancing ikan, gimana cara kita menjaring ikan, gimana cara kita bikin tambak atau gimana pun itulah gitu. Pokoknya berbau atau berkaitan dengan kehidupan di pesisir pantai gitu. Nah, ketika kita tadi konteksnya adalah belajar untuk hidup gitu kan, berarti ketika ada pembelajaran terkait gimana sih caranya kita hidup bercocok tanam, gimana caranya kita hidup untuk berkebun, kebun buah dan sebagainya, atau kita belajar untuk main para layang, yang mana itu notabene adalah kehidupan orang-orang yang ada di pegunungan, ya kan? Berarti dia nggak akan nerima itu gitu. Kalau dia porsinya atau tujuan hidupnya itu adalah hidup untuk belajar, ya pasti dia nggak akan ngambil pembelajaran terkait gimana cara gimana cara menanam tanaman atau buah atau apapun itu gitu ya. Dia cuma belajarnya ya di pesisir itu, gimana caranya dia nambak ikan, gimana caranya dia jaring ikan, kayak gitu kan. Itu kalau hidup untuk belajar gitu. Nah, tadi yang aku Kalau jelasin itu sebelumnya itu adalah tentang pengertian belajar untuk hidup gitu kan. Nah, kalau kamu kan hidup untuk belajar, ya kan? iya. Oke. Nah, kalau aku sendiri, aku sama kayak kamu. Aku hidup untuk belajar. Kenapa? Oh, iya. Karena ya aku sendiri menyadari bahwasannya hidup itu adalah proses pembelajaran yang nggak ada hentinya. Ya nggak sih? Sama nggak? Iya, benar-benar. Ya kan? Kayak hidup itu adalah proses pembelajaran yang nggak akan ada hentinya sebelum atau saat kita mati lah. Baru belajar itu berakhir gitu kan. Tapi selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, ya kita tuh akan belajar terus gitu. Kadang tuh bisa diartikan juga tuh belajar sama berproses itu tuh dua hal yang berjalan linier bersamaan gitu. Jadi kayak aku menyadari bahwasannya di dunia ini tuh 23 tahun aku hidup di dunia ini, di hidup ini tuh kayak pasti akan setiap harinya akan ada pembelajaran-pembelajaran yang aku dapetin gitu. Iya. Entah belajar jadi orang yang ikhlas, belajar jadi orang yang sabar, belajar jadi orang yang harus menerima semuanya gitu. Apalagi ditambah lagi di tahun 2020 ini yang sungguh Semua membuat melelahkan. ya melelahkan ya. Sungguh-sungguh membuat semua orang tuh jadi kayak aduh ini tahun, kalau bisa tuh ngomong tahun-tahun sial banget sih kayak gitu kan gitu. Apalagi di tahun ini tuh benar-benar kita belajar untuk menahan ego dan melatih kesabaran sih dan menerima, ya nggak sih, nerima gitu. Itu sih, jadi kayak aku sama sih kayak kamu, jadi seperti itulah gitu. Aku sih sama kayak kamu di mana kita itu memilih untuk belajar apa belajar untuk Belajar untuk hidup ya. hidup. Gitu. Nah, terus dalam artian tadi ketika kamu bilang ya kita belajar dan
berproses itu linear gitu kan. Maksudnya ya mau nggak mau itu pasti bareng gitu. Nah, ketika kita bahas ketika di perkuliahan itu, apakah menurut kamu, apakah salah satu hal yang kita lakukan untuk dapat berproses itu dengan ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan lain atau ya nggak usah gitu? Kalau dalam konteks kamu gimana? Oke. Ini pendapat aku ya gitu kan. Maksudnya pendapat aku yang mana aku tuh orangnya adalah aku orang yang nggak bisa diem gitu. Dari aku SMP, SMA, terus akhirnya kuliah ini tuh aku kayak kalau nggak ada organisasi atau nggak ada komunitas, kegiatan, ekstrakurikuler dan sebagainya itu kayak terus ngapain aku kuliah? Ngerasanya kayak gitu, gitu. Kalau dari aku pribadi, Aris, ini menurut aku pribadi, aku tuh orangnya anaknya tuh nggak bisa diem. Aku harus berkegiatan gitu. Dari aku SMP, SMA, kuliah, aku selalu menyempatkan diriku untuk mengikuti ekstrakurikuler, organisasi ataupun komunitas ataupun kegiatan di luar yang intinya di luar kegiatan basic kita sebagai siswa atau mahasiswa kayak gitu. Nah, kenapa? Karena yang aku bilang sebelumnya, aku adalah salah satu orang yang percaya, mengamini, mengikuti atau mempercayai bahwasannya ungkapan dari tetuah yang tadi aku bilang sebelumnya, bahwasannya aku percaya ketika aku bertemu dengan seseorang, entah siapapun itu, aku akan mendapatkan suatu pembelajaran atau satu hal yang dapat aku pelajari dari orang itu, gitu. Jadi kayak entah itu, kamu tadi kan bilangnya juga relasi juga, nah itu juga benar juga gitu. Selain itu juga kan juga membangun relasi juga gitu. Siapa tahu nanti di kedepannya kita bisa ketemu lagi, kita bikin bisnis bareng, atau kita bisa kerja sama, atau kita bisa kerja bareng dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri belajar itu nggak cuma textbook ya. Dalam artian kita belajar di kelas, kita dengerin dosen ngomong dan sebagainya kayak gitu. Enggak gitu. Karena jauh di luar itu, belajar yang sesungguhnya itu menurut aku adalah di luar bangku perkuliahan yang textbook itu tadi gitu. Ini kan seperti yang aku bilang tadi bahwasannya belajar itu prosesnya tuh dan berproses itu adalah dua hal yang berjalan linear karena benar banget ketika itu dan aku ngerasain sendiri gitu ketika sesuatu hal datang di hidupku datang peristiwa itu gitu kan pasti itu akan ada kayak apa sih kalau orang-orang bilang tuh ada hikmahnya ya mau baik mau buruk tuh pasti akan ada hikmahnya gitu. Nah dari hikmah itu juga yang bisa jadikan kita tuh jadi belajar gitu. Oh ketika ada peristiwa X, berarti aku menyikapinya gimana ya? Oh, harus menyikapinya B, gimana gitu. Biar supaya ke depannya juga ketika ada hal yang serupa atau ada hal lain yang datang lagi menghampiriku, aku bisa tahu gitu untuk menyikapinya tuh seperti apa gitu. Karena yang namanya belajar, berproses itu kan adalah proses pendewasaan diri. Kalau dari aku sih kayak gitu. Dan apa ya, belajar itu penting banget sih, nggak cuma belajar yang in general, di luar itu tuh belajar tuh penting banget, dan kita akan terus belajar sampai kita itu mati gitu. Baru ketika kita udah nggak ada. Dan apa yang kita lakuin dulu ketika kita belajar itu kan berdampak banget sama kita yang sekarang gitu kan. Betul banget. Jadi kita ada prosesnya, apa yang kita lakuin dulu pasti berdampak sampai sekarang gitu kan. Atau dan seterusnya malah. Betul banget. Jadi kayak apa yang menjadikan Yeni atau Denris menjadi Yeni dan Denris yang sekarang itu karena kita yang kemarin itu kayak gitu. Orang kita tuh belajar juga nggak salah, belajar dari masa lalu yang kemarin tuh juga nggak salah gitu. Bahkan itu kan jadi pembelajaran juga untuk kita gitu kan. Gitu sih. Last question ya. Oke. Untuk atau kamu pernah nggak sih menemukan atau sahabatmu, orang terdekatmu, mereka bilang, aku udah males belajar nih, aku udah capek sama keadaan yang aku alamin, sehingga dia merasa, buat apa belajar gitu. Ataupun kamu nggak pernah menemukan, seandainya kamu menemukan, menurutmu gimana dari pandanganmu? Oke. Kalau dari aku sendiri, sejujurnya belum ada yang
sampai ngomong kayak gitu sih ke aku. Paling ngomongnya tuh, aduh capek banget sih, aduh ini masalah nggak kelar-kelar sih kayak gitu. Tapi belum sampai yang mereka bener-bener kayak, udahlah persetan bodo amat, udahlah ini nggak ngerti harus gimana lagi dan sebagainya. Itu sejujurnya belum pernah. Karena salah satu hal juga yang membuat kita itu menjadi diri kita yang sekarang adalah lingkungan juga nggak sih? Kayak jadinya gini, ketika memang aku menjadi kayak gini juga ngeliat dari teman-temanku juga, di mana mereka pun juga membawa energi positif gitu kan ke aku, bahwasannya ketika memang ada masalah, nggak apa-apa ketika lo harus rapuh, lo harus jatuh, lo harus nangis, nggak apa-apa gitu. Karena kita tuh cuma manusia biasa gitu. Sadarlah kalau kita tuh manusia biasa, woi gitu. Yang kita itu bisa juga untuk jatuh, kita bisa untuk juga untuk rapuh, untuk nangis kayak gitu kan. Kita kayak gitu. Nah, kalau dari mereka sendiri dan aku melihatnya dan aku menyimpulkannya itu bahwasannya nggak apa-apa gitu ketika memang ada suatu masalah atau suatu peristiwa atau ada yang membuat kita tuh bener-bener jadi down banget, terus kita bingung kayak gimana harus melaluinya gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Eh, Kayak ibarat kata ini kata-katanya tuh kayak peluklah lukamu itu gitu. Jadi saat itu dipeluk dulu aja, dirasain dulu aja sakit-sakitnya, jatuh-jatuhnya, nangis-nangisnya dirasain dulu aja sampai pada akhirnya nanti kita tuh akan tahu sendiri gitu loh. Kita harus kayak gimana, kita harus menyikapinya itu kayak gimana gitu sih. Jadi dari aku sendiri sih belum ada sih teman-teman yang sampai ngerasa bener-bener desperate kayak udahlah nggak ngerti lagi nih kayak gimana, nggak mau belajar lagi lah gimana kayak gitu. Tapi Kalau dari dari yang kamu sampaikan kan berarti lingkungan adalah salah satu apa ya, faktor paling penting ya buat kita belajar juga gitu kan. Ketika kita yes, punya lingkungan yang mungkin kurang mendukung untuk belajar, ya mungkin ada banyak kita pindah sebentar atau bagaimana kita ya iya, buat lingkungan sendiri untuk kita agar nyaman iya, belajar atau kita cari iya, komunitas baru dan bagaimana. Karena iya, yang menurut aku juga sampai sekarang ya lingkungan itu tetap salah satu yang penting gitu, dimana iya. kita juga bisa kita punya lingkungan yang bagus buat belajar, kita pasti bisa sharing banyak hal gitu kan. Iya, bener banget. Bukan berarti ketika aku ngomong kayak gini, aku itu ya kayak mengajari teman-teman atau pendengar podcast jejak untuk pilih teman ya, dalam arti yang Ya, sempit. Bukan kayak gitu. Maksudnya bertemanlah dengan siapapun, berkawanlah dengan siapapun, jalinlah hubungan sebanyak-banyaknya dengan siapapun itu, tapi kita yang punya andil, kita yang punya tupoksi untuk kita milih nih, kita tuh mau mau nempatin diri kita tuh di mana gitu. Maksudnya ketika kita harus kayak gini tuh kita di lingkungan X kita tuh harus bersikap kayak gimana, di lingkungan B kita harus bersikap seperti apa kayak gitu. Jadi aku adalah sebenarnya tipikal orang juga yang selalu ngajarin ke teman-teman atau selalu ngomong ke keluarga, adik-adik aku tuh bilang kalau ya kalau kamu mau punya temen tuh cari temen yang sebanyak-banyaknya. Mau dia anak pang, mau dia anak ini dan sebagainya, baik buruk, temenan nggak apa-apa gitu. Asalkan kitanya yang harus bisa membawa diri kita gitu. Kita yang harus kayak nge-maintain atau ngepagerin diri kita gitu. Jangan sampai kita ikut arus itu kayak gitu, gitu sih. mungkin podcast kita kali ini cukup sampai ini aja kali ya. Oke, Riz. Jadi Jadi ntar, kita ke depannya kita bahas lagi hal yang lain gitu. oke, siap banget. Kita ke depannya bakal bahas tentang seluk-beluk kehidupan, walaupun kita juga belum cukup untuk uh, Benar. menjawabi semua itu ya, maksudnya yang bercerita ke Ya. semua itu gitu kan. Tapi Dan kita juga terbuka buat teman-teman untuk sharing juga kan. kalau mau sharing, mau atau Join kita di podcast sama kita juga. atau mau request untuk apa namanya bahasan next ini aja dong apa ini dan sebagainya, boleh banget, boleh banget. Nanti mungkin bisa kalau di YouTube bisa di itu ya, bisa apa namanya di klik di Kolom komentar. kolom komentar, terus jangan lupa di subscribe juga ya, jangan juga di like juga gitu kan, gitu pokoknya intinya kalau mau ada apa bisa deh. Ntar kita juga bisa untuk ngajak teman-teman yang lain untuk bareng-bareng sharing di podcast ini. Begitu. Oke. Yaudah deh kalau gitu. See you next time. Oke, Riz. See you next time. Thank you.